Shalom, selamat pagi menjelang siang, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau di belakang nggak ada kursi bisa ketep depan sini, sebelah saya ada kosong. Don't worry, selalu ada anugerah orang-orang yang haus dan mencari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, oleh anugerah Tuhan kita sudah masuk di bulan ke-8 tahun 2026. Masih ingat tema kita? Masih ingat tahun ini? Christ Disciple Center. Berpusatkan kepada murid yang berpusatkan Kristus ya saudaraku. Nah saudaraku, Galatia ini adalah kitab yang membahas tentang Injil saudaraku. Bagaimana menghidupi Injil itu. Nah rupanya ketika gereja awal, gereja mula-mula menerima kasih karunia, saudaraku sudah menghadapi tantangan yang demikian saudaraku. Nah karena itu Rasul Paulus mulai mengcounter, melawan ajaran sesat yang masuk pada waktu itu. Dan hasil perjuangan itulah saudaraku yang kita sedang bicarakan, 8 minggu sudah berlalu. Saya berharap saudaraku, setiap kita bisa melihat keindahan Injil dari setiap part-part yang dibicarakan sesuai dengan topik-topiknya saudaraku. Nah hari ini saudaraku dikasih Tuhan, kepada saya diberikan sebuah tema tentang anak-anak perjanjian. Saya beri judul anak janji atau anak budak. Tentu kita nggak suka disebut anak budak. Tapi kalau kita adalah anak janji saudaraku, tentu kita harus mengeluarkan buah-buah kehidupan sesuai dengan detail anak janji tersebut. Nah karena itu untuk langsungnya saja saya mengajak kita baca firman Tuhan dari Galatia 4 ayat 21 sampai 31, ini menjadi part kita. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap bergantian selanjutnya. Demikian firman Tuhan, katakanlah kepadaku hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Ayat 27, karena ada tertulis bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini sama-sama. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Yang berbahagia adalah kita mendengar firman Allah, memelihara dan melakukannya dalam hidup kita. Saudaraku, saya langsung saja. Apa yang menjadi masalah di dalam jemaat Galatia? Saya ringkaskan ini saudaraku, ya, singkat saja. Karena ketika Rasul Paulus meninggalkan jemaat yang dirintisnya itu karena kunjungan ke daerah-daerah lain saudaraku, masuklah kaum Yudaiser yang mengajarkan saudaraku bahwa keselamatan itu adalah Injil plus sunat. Atau Injil plus Taurat dan yang lain-lainnya saudaraku. Dan itu adalah sesat saudaraku. Nah pada waktu itu saudaraku Paulus sangat tegas. Tidak ada kompromi saudaraku. Bahasanya sangat to the point supaya nggak perlu ditafsir-tafsiran, ngertilah saudaraku. Jadi itulah sebuah kesesatan saudaraku. Kalau Injil plus, ya awal-awalnya pada waktu itu dikatakan hanya ada satu Injil.
Anaknya satu kabar baik itu, yaitu Kristus saudaraku, nggak ada yang lainnya. Nah saudaraku, kita melihat di sini kepada jemaat Galatia, Rasul Paulus memberikan sebuah ajaran yang sangat tegas tentang Injil. Injil atau iman kepada Kristus saja itulah keselamatan. Kalau dalam bahasa teologi sekarang itu only by grace. By his grace, ya saudaraku. Semua hanya karena anugerah Kristus. Karena Allah menganugerahkan. Apa itu anugerah saudaraku? Sesuatu yang gak layak kita terima tapi kita menerimanya. Karena keputusan kedaulatan pilihan Allah atas orang-orang percaya yang mengasihi dan menerimanya saudaraku. Allah memberikan anugerah kasih karunia. Saudaraku dikasih Tuhan, sebenarnya apa yang sedang diajarkan Paulus saudaraku? Beberapa kesalahan perlu dihindari saudaraku, meskipun tampaknya seperti Rasul Paulus kayak menolak Taurat saudaraku. Tapi sejatinya kita akan menemukan dari Injil Galatia ini, dari kitab Galatia ini saudaraku, bahwa Paulus tidak menolak perjanjian lama. Bahkan dia memberikan landasan ajarannya itu pada part-part dari perjanjian lama. Yang kedua saudaraku, Paulus tidak mengatakan bahwa Hagar dan Sarah hanya tokoh simbolis. Bukan sekedar narasi, tapi itu adalah tokoh sejarah saudaraku. Makanya nanti dia akan kutip saudaraku untuk melandasi ajarannya. Yang ketiga saudaraku, Paulus tidak mengajarkan bahwa orang Yahudi tidak mungkin diselamatkan. Saudaraku dikasih Tuhan, kita lanjutkan. Apa yang sedang diajarkan Paulus saudaraku? Paulus tidak menolak perjanjian lama. Justru ia memakai kitab Kejadian, nanti kita lihat saudaraku, sebagai dasar argumentasinya. Yang ditolak adalah penyalahgunaan Taurat sebagai jalan untuk memperoleh pembenaran atau keselamatan. Itu yang dikonter oleh Rasul Paulus. Saudaraku dikasih Tuhan, Paulus tidak mengatakan bahwa Hagar Sarah ini adalah tokoh simbolis. Karena buktinya dia kutip, saudaraku, nanti kita lihat slide berikutnya saudaraku ya. Bahwa Hagar, Sarah, Ismail, Ishak itu adalah tokoh sejarah yang nyata saudaraku. Paulus menggunakan contoh sejarah nyata ini untuk menjadi paparan teologisnya saudaraku, memasukkan ajarannya. Yang ketiga saudaraku, Paulus tidak mengajarkan bahwa orang Yahudi tidak mungkin diselamatkan. Yang ia tolak adalah keyakinan bahwa identitas keyahudian atau ketaatan kepada Taurat dapat membenarkan seorang di hadapan Allah. Fungsi Taurat, jangan pernah lupa saudaraku, sudah disampaikan pada waktu pembicaraan sebelumnya saudaraku, bahwa fungsi Taurat adalah pembimbing kita untuk datang kepada Kristus. Tuhan gak pernah melenyapkan Taurat saudaraku. Taurat itu kudus, suci saudaraku, karena itu perkataan Allah saudaraku. Tetapi kita tidak mendapatkan keselamatan dari Taurat itu. Karena fungsi Taurat itu untuk menunjukkan, masih ingat khotbah pada waktu itu, menjadi cermin. Gara-gara cermin itulah kita tahu muka kita ini. Gara-gara cermin itulah kita tahu keberadaan diri kita di pemandangan Allah, kita orang seperti apa. Sebagai cermin. Dan juga sebagai penuntun yang membawa kita kepada kasih karunia Kristus, sumber anugerah dan kasih karunia itu. Jadi saudaraku, orang Yahudi juga akan diselamatkan, bahkan sudah dinubuatkan. Dan Allah bekerja untuk memastikan itu akan terjadi di pada akhir zaman saudaraku. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kita mau melihat sekarang saudaraku, ini contoh klasik, contoh simpel saja kekristenan akhir zaman, gereja modern saudaraku, hidup seperti tokoh-tokoh Alkitab saudaraku. Kita mau melihat di Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham diperhitungkan saudaraku ketika dia percaya kepada Tuhan. Dia menerima janji Allah. Allah berfirman, dia terima. Dia dibenarkan karena itu saudaraku. Dia belum berbuat sesuatu. Tetapi karena dia percaya, dia dibenarkan saudaraku. Ya, soroti tentang apa yang saya tulis, saya bold itu saudaraku. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Karena selisih satu pasal saja dalam Kejadian 16 ayat 2, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Benar gak pernyataan tersebut? Halo? Ya. Ya, premis ini saudaraku ya digagas oleh Hagar untuk memasukkan ide manusiawinya
Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh anak. Dan perhatikan, saya bold, dan Abram mendengar perkataan Sarai. Ini mirip-mirip siapa saudaraku? Ini ingat ketika Hawa saudaraku diperdayai oleh iblis saudaraku. Ya, saudaraku dikasih Tuhan. Hawa pasti pernah mendengar firman Allah dari Adam. Karena waktu Allah berfirman kepada Adam, Hawa belum diwujudkan, belum diciptakan saudaraku. Maksudnya maaf, belum diwujudkan saudaraku karena dia ada di dalam Adam saudaraku. Dia sudah ada dalam Adam, belum dibangun oleh Allah. Dia masih dalam rusuknya Adam saudaraku. Jadi Allah berfirman kepada Adam. Tapi sebagai suami istri saudaraku, apalagi nggak ada medsos pada waktu itu. Pasti Adam sebagai suami cerita-cerita dong sama istrinya. Allah itu berfirman begini loh kepadaku. Ya, dan sebagainya dicerita. Pasti Hawa itu pernah mendengar firman dari Adam saudaraku. Nah dari gambaran ini saudaraku memang tadi ngomong-ngomong di ibadah satu. Inilah the power of emak-emak saudaraku ya. Ada Hawa, ada Sarai saudaraku. Saudara jangan tertuduh dulu emak-emak saudaraku. Justru itulah kasih karunia-Nya. Wanita itu makhluk pembangun hubungan saudaraku. Haleluya. Karena di dalam dirinya itu sudah diinstal oleh Tuhan kebutuhan berbicara berapa? 15.000 berapa? Berapa per hari? Pokoknya adalah segitu saudaraku ya. Kita jangan berdebat soal itu saudaraku ya. Sepakatin aja pokoknya dia lebih banyak daripada laki-laki. Ya. Apalagi kalau dia oma-oma, opung. Lebih banyak lagi kebutuhannya. Ya kan? Nah saudaraku dikasih Tuhan. Bayangkan saudaraku. Kalau emak-emak itu isi beritanya adalah Injil terus. Injil terus saudaraku. Wih, bumi ini penuh dengan Injil saudaraku. Tapi masalahnya emak-emak juga menawarkan berita-berita di luar Injil saudaraku. Saudaraku perhatikan saudaraku, Adam saudaraku ya. Abram. Abram mendengar firman Allah. Dia menjadi sukacita karena dengar firman Allah. Bagaimana ketika dengar suara istrinya yang khawatir itu? Dia menjadi ikut tercobai saudaraku. Saudaraku, jadi tidak jemu-jemunya kami ingin menghimbau Bapak Ibu dan meneguhkan apa yang disampaikan oleh para pemimpin komunitas sel kita supaya kita senantiasa saat teduh setiap hari. Karena ketika kita saat teduh setiap hari, kita mendengar Injil itu, kabar baik itu dari sumbernya, dari diri Allah yang mengasihi kita tanpa syarat, yang menerima kita dengan segala cacat dan kekurangannya. Kita menerima kabar baik itu dari Dia. Dan kita pasti sukacita dan kita pasti bertumbuh karena menerima dari sumbernya saudaraku. Tapi jangan lupa itu awalnya di pagi hari. Tapi ketika kita mulai beraktivitas, memulai awal kegiatan kita hari itu, mulailah saudaraku kita memasuki medan pertempuran. Bagaimana setan dan dunia ini berusaha memasukkan informasi apapun juga untuk mengalihkan kita dari Injil saudaraku. Nah karena itu saudaraku dikasih Tuhan, kembali saudaraku. Tidak ada masalah yang terlalu besar sejatinya saudaraku. Yang ada adalah karena kita tidak hidup di luar. Kita nggak hidup di dalam kasih karunia kita. Kita memilih apa yang ditawarkan dunia, apa yang ditawarkan oleh orang-orang yang jauh dari Injil saudaraku. Saudaraku, kita langsung masuk saja kepada materi kita. Ada dua cara hidup yang bertentangan. Dari teks yang kita baca tadi, yang pertama, anak budak itu lahir dari usaha manusia. Kejadian 4, 21 sampai 23. Saudaraku, karena kaum Judaizer, saudaraku, para rabi-rabi, sebenarnya yang digalati rabi-rabi itu sudah percaya Yesus, tapi karena background mereka dari kaum Yudaizer, saudaraku, jadi unsur itunya masih kuat, saudaraku, belum keluar dari pikiran mereka. Mereka penganut Injil plus Taurat, saudaraku. Nah, dia ngomong tentang Abraham. Karena mereka ngomong tentang Abraham, Paulus menggunakan
Abraham itu juga menjadi landasan dia untuk memasukkan ajarannya. Paulus berkata, kalau begitu mari kita lihat Abraham. Lalu muncullah kejutan, yaitu apa? Ternyata Abraham mempunyai 2 anak. Israel yang begitu fanatik, enggak. Kami anaknya, nenek moyang kami Abraham, Ishak dan Yakub. Allah memperkenalkan diri sebagai Allah apa? Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi di sini Paulus mengatakan Abraham mempunyai 2 anak. Langsung straight to the point, saudaraku, Abraham. Karena dia ingin menyingkapkan, lu mau pakai dasar nenek moyang, mau menggunakan dasar tarombo, ya, family tree, saudaraku. Nih, gue masuk dari sini katanya. Ya. Ismail, siapa Ismail, saudaraku? Ismail adalah anak yang lahir dari Hagar. Dan Hagar statusnya adalah budak. Mengapa Ismail lahir, saudaraku? Karena Abraham dan Sarah kehilangan kesabaran. Allah telah berjanji, saudaraku, kepada Abraham, tetapi mereka mencoba membantu Allah. Maka lahirlah Ismail itu. Secara manusia tindakan itu masuk akal, namun secara iman tindakan itu menunjukkan ketidakpercayaan. Secara iman, saudaraku. Karena itu Paulus berkata, lahir menurut daging tentang Ismail, saudaraku. Lahir melalui usaha manusia, bukan melalui penggenapan janji Allah. Saudaraku, kan sebenarnya itu kan kalau menurut saudara sah-sah nggak sih, saudaraku? Hagar itu sama Abraham, kan Hagar itu di bawah Sarah, kan di bawah otoritas. Sarah itu otoritasnya Hagar kan? Yang nyuruh siapa? Kan bukan Hagar yang mencobai godain tuannya kan, bukan kan? Tapi Sarah kan. Hagar salah nggak, saudaraku? Nggak salah, saudaraku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ini akan terus sampai puncaknya nanti di ujungnya, saudaraku, kita lihat seolah-olah Allah kejam, saudaraku. Kita akan lihat, saudaraku, Allah tidak kejam, saudaraku. Nanti kita lihat Ismail ini menjadi lambang seluruh sistem agama yang berkata berusahalah supaya Allah menerima engkau. Saudaraku, Ismail adalah lambang seluruh sistem agama. Seluruh agama manapun itu dikategorikan sebagai sistem, saudaraku, ya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, Allah menolak sistem agama itu. Karena agama itu adalah kesimpulannya segala upaya manusia untuk mengenal, mencari Allah. Padahal kitab suci mencatatkan tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Bahkan dikatakan kesalehan itu, saudara, kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Perhatikan, saudaraku, jangan gagal memahami. Bukan dosanya seperti kain kotor. Kesalehannya, kesuciannya aja bagaikan kain kotor, saudaraku, di hadapan Allah. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat di sini. Karena manusia tidak mencari Allah, karena manusia, saudaraku, tidak memenuhi standar kualifikasi haus mencari Allah, saudaraku, sehingga Allah yang turun dari sorga datang ke muka bumi ini untuk menyatakan dirinya, untuk membagikan karunia-Nya kepada setiap orang yang mau menerima dan percaya kepadanya. Jadi saudaraku, kaum legalis, kaum yang memperhidupan agama, selalu bahasanya berusahalah supaya Allah menerima engkau. Ya, nanti kita lihat lebih lagi, saudaraku, ya. Jadi saudaraku, ketika hukum dijadikan dasar keselamatan, maka manusia diperbudak oleh hukum itu, saudaraku. Nah, saudaraku, masih banyak orang Kristen bahkan tinggal dalam komunitas gereja, saudaraku, tapi diam-diam, saudaraku, dia mengadopsi ini, saudaraku. Nanti solusinya saya akan kasih di akhir, saudaraku. Tapi saya berikan dulu, saudaraku, awalnya clue-nya, saudaraku, bahwa masih banyak jemaat yang hidup di gereja, saudaraku, tapi masih hidup seperti Ismail, saudaraku. Hidup di bawah perbudakan Taurat, saudaraku. Mungkin mereka nggak membaca Taurat seperti orang Yahudi, tapi ada aturan-aturan legalis, hukum moral itu, saudaraku, yang menuntun hidupnya.
Saudaraku dikasih Tuhan, nggak salah melakukan hukum moral itu nggak salah saudaraku. Tetapi itu nggak berkenan di mata Allah. Karena hukum moral itu tidak bersandar dari sumbernya saudaraku. Sedangkan Allah telah menata, mendesain perjalanan hidup kita ini adalah dari Allah, oleh Allah, dan bagi Allah. Itu desainnya Allah saudaraku. Dari Allah, oleh Allah, bagi kemuliaan Allah saudaraku. Jadi kalau saudara berkata begini, hidup di Konoha ini susah, banyak pajaknya dan banyak ketidakadilan, begitu saudaraku ya. Ini di sini nggak ada, Abalaf nggak begitu saudaraku. Saya melihat saudara sudah ikut SPK, sudah ikut Komsel, saya lihat Abalaf nggak ada yang kayak begitu saudaraku. Tapi di netizen banyak ngomong-ngomong kayak gitu saudaraku. Apa? Apa tadi Kak? Ada yang ngomong tadi? Oh iya, saya cuma ngomong aja saya dengar. Maaf. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya saudaraku dikasih Tuhan, hidup ini bukan untuk keadilan. Hidup ini tadi dari Allah, oleh Allah, bagi Allah. Ketika kita mengejar keadilan saudaraku, keadilan itu tidak pernah memuaskan engkau walaupun engkau mendapatkannya. Apalagi nggak mendapatkannya, lebih lagi saudaraku. Cari tahulah kenapa Allah mengizinkan ini terjadi dalam hidup kita. Tanyakan kepada Allah, Tuhan mau apa dengan hidup saya? Saudaraku lihat gambar ini, saudaraku lihat. Bisa nggak Hagar bicara, Tuhan nggak adil. Kan saya taat sama Tuhan saya Sarah. Kan bukan saya yang menghampiri Abraham, Abraham yang menyampiri saya. Saya taat saja. Bisa nggak dikomplain? Bisa saudaraku. Tapi hidup ini nggak didesain untuk keadilan atau ketidakadilan. Hidup ini didesain bagi Allah, dari Allah, oleh Allah saudaraku. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Jadi kita mesti tahu saudaraku, bahwa Tuhan ingin kita hidup bergantung kepadanya, berjalan bersamanya, dan itulah keselamatan kita saudaraku. Oh iya, melalui kesempatan ini saya tak jemu-jemu mengomong kepada saudara. Saudara, membaca berita politik boleh-boleh saja, jangan terlalu banyak saudaraku. Karena di dalamnya juga banyak buser-buser tertentu saudaraku yang ingin merampas sukacita saudara. Yang juga ingin mengalihkan saudara dari Injil. Engkau menjadi takut, engkau menjadi khawatir. Karena nggak dikasih karunia di sana saudaraku. Orang yang tinggal di mainan itu saja kehilangan sukacita dan damai sejahteranya, apalagi kita yang tidak tahu keseluruhan gambar desain tersebut. Karena saya mendengar saudaraku ada kesaksian katanya dia jadi tertekan sekali hidupnya gara-gara membaca berita-berita politik itu. Memang saudaraku, coba saudara baca Injil, baca firman Tuhan, muka saudara pasti bersinar-sinar. Amin. Coba beritahu, coba kasih lihat muka saudara yang bersinar-sinar itu kepada kiri kanan, coba kasih lihat itu. Kan langsung kelihatan kan dia baca firman atau enggak kan? Haleluya. Langsung kelihatan kan baca firman atau enggak kan? Nah, jadi saudaraku, itulah Ismail saudaraku ya, anak budak yang diperhamba saudaraku. Mari kita lihat, ada dua cara hidup yang bertentangan. Yang kedua saudaraku, anak janji yang lahir dari janji Allah. Jadi inilah inti perikop dari Galatia 4 ayat 21 sampai 31 saudaraku. Kamu adalah anak-anak janji seperti Ishak. Kamu, beritahu kiri kanan, kamu adalah anak-anak janji itu. Karena ini intinya saudaraku. Nah kalau kita ini anak janji saudaraku, kita harus jangan setia di awalnya saja. Awalnya sudah mengikuti, selanjutnya setia berjalan mengikuti Yesus terus. Karena kasih karunia kita ada di dalam itu saudaraku. Saya ulangi saudaraku ilustrasinya. Kenapa kereta api jalannya cepat?
Karena jalannya di atas rel. Kalau jalan di pasir kenceng gak dia? Gak kemana-mana. Kenapa speedboat itu jalannya cepat? Karena dia di atas air. Kalau dia di gabbo, di lumpur, gak kemana-mana dia. Ya kan? Jadi kasih karunia kereta api itu adalah rel. Kasih karunianya anak Allah di mana? Dalam relasinya dengan sumber, ya. Berelasi. Kayak HP kita kan, kalau dicas kan jadi full baterainya kan. Saya lihat wajah-wajah muka mobil elektrik semua nih. Ya kan full kan, kalau nggak mati kan. Apalagi udah mati, matinya di jalur busway lagi. Wah, seorang pusing kan saudaraku. Nah, kasih karunia-Nya adalah karena kita terkonek dengan sumber relasi kita, Allah. Anak Allah itu kasih karunia tinggal dalam persekutuan dengan Allah. Tidak hanya dengan Allah, di dalam komunitas. Amin. Kenapa di dalam komunitas, saudaraku? Kenapa? Karena komunitas adalah tubuh Kristus. Kristus sang kepala, tubuhnya komunitas. Di luar komunitas bagaimana kita mendapatkan firman Allah, bagaimana kita mendapatkan aliran-aliran yang mendatangkan anugerah untuk keselamatan kita, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, jadi inilah intinya saudaraku ya. Seluruh perikop Galatia 4, 21-31 ini saudaraku. Kamulah anak-anak janji itu. Kamu bukan anak budak, karena itu hiduplah di dalam relasi dengan Kristus day by day. Setiap saat saudaraku. Kamulah anak janji seperti Ishak. Itu kata Paulus saudaraku. Dia menggunakan alegori itu saudaraku. Perumpamaan yang dimaknakan rohani itu. Kamu seperti Ishak saudaraku. Kita bukan orang Yahudi tapi kan seperti Ishak. Karena kita lahir dari janji Allah saudaraku. Dan punya pengenalan akan Allah. Jadi siapa identitas kita sebenarnya saudaraku? Siapa identitas kita? Apa? Yang berani, karena yang lain gak ngomong jadi kagak berani ngomong. Padahal udah benar dia. Tapi karena yang lain kayak sunyi, silent is golden. Jadi di pelan-pelan juga. Aduh, gitu ya. Kalau orang Batak nih saudaraku di Ulaun kan. Kalau menyebut identitasnya nih saudaraku. A, itu A. Yang dokter itu gitu loh. B itu tuh yang polisi itu. Nah, gitu kan. Ininya titelnya jabatannya begitu ya kalau di Ulaun ya. Kan menyebut gitu kan pasti menggelarnya kan. Itu yang kerja di dirjen itu. Nah, gitu kan. A dan sebagainya. Selalu embel-embelnya itu. Enggak salah saudaraku. Tetapi setelah engkau percaya Kristus. Dan engkau adalah anak Allah. Identitas kita adalah anak Allah saudaraku. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Semua kita ini anak-anak Allah. Coba kasih tahu kiri kanan bongko anak Allah. Coba kasih tahu. Lihat wajahnya. Tampang kayak lo. Jangan itu intimidasi saudaraku. Ya, enggak benar saudaraku. Jangan karena yang lain berbeda dengan dirimu, engkau jadi, enggak saya bukan anak Allah nih. Perasaan-perasaan saya aja nih. Enggak, engkau anak Allah kata firman Allah. Wah, cuman satu tuh yang ngomong tuh. Jadi saudaraku kita ini anak Allah itu status kita saudaraku. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kaum legalis tuh begini. Tuhan menerima saya kalau saya cukup baik. Tuhan mengasihi saya kalau saya ini banyak melayani. Tuhan memberkati saya kalau saya tidak pernah gagal. Itu legalis saudaraku. Itu aturan agama seperti itu. Kebenarannya saudaraku, karena kita anak, Allah mengasihi kita tanpa syarat. Allah tuh mengasihi saudara loh. Kadang kita pun gak mengasihi diri kita, kadang kita gak mengasihi diri kita. Tapi Allah tetap mengasihi kita saudaraku. Karena di matanya kita adalah anak-anaknya saudaraku. Saudaraku, apa arti anak janji saudaraku? Teknates evangelia saudaraku ya, anak-anak janji. Kata ini bukan sekedar berarti anak yang dijanjikan. Tetapi
Anak yang keberadaannya sepenuhnya berasal dari Allah, hidup oleh pengenapan janji Allah, dan bagi Allah segala-galanya itu. Ini saudaraku arti anak janji. Engkau sudah berasal dari Allah. Tapi masalahnya masih hidup gak dalam pengenapan berjalan bersama Allah setiap hari. Makanya Yesus berkata, mari ikutlah aku. Ya, belajarlah kepadaku. Katanya kan. Masih berjalan gak kita dalam proses sanctification itu saudaraku. Dan hiduplah oleh penggenapannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya mendengar di komsel-komsel banyak sekali saudara mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Terutama soal masalah kesehatan, masalah finansial, dan yang lain-lainnya. Saudara, jangan tunggu perubahan saudaraku. Karena perubahan itu bukan untuk ditunggu saudaraku. Tapi buatlah sebuah tindakan berdasarkan apa yang kita yakini, apa yang kita percayai. Di waktu yang lampau saya masih ingat salah seorang PKS kita yang sangat setia kepada Kristus. Beliau sudah almarhum saudaraku. Ya, namanya Ibu Ruth, masih ingat Ibu Ruth? Aduh, dia indah sekali saudaraku. Setiap dia ke rumah sakit, dia selalu berdoa, Tuhan, siapa lagi yang perlu dengar Injil dan terima Yesus? Doanya itu saudaraku. Padahal sakitnya belum sembuh-sembuh, belum beres-beres. Dan selalu aja ketika di rumah sakit ada orang terima Injil, terima Yesus saudaraku. Dan dia sudah pulang karena tugasnya sudah selesai. Saudara mau pulang? Tugas pun belum selesai. Tetapi saudaraku, bekerjalah selagi siang, akan datang malam di mana kita tidak bisa lagi beraktivitas. Ketika pintu anugerah Tuhan buka, bekerjalah di waktu itu. Karena akan datang pintu, akan tertutup. Enggak selama-lamanya pintu terbuka. Inilah waktu anugerah itu. Inilah waktu yang terbaik itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, mengapa Paulus memakai istilah Ishak ini saudaraku? Untuk mengingatkan kita kembali, karena Ishak itu adalah mujizat saudaraku. Why? Karena Alkitab mencatat Sarah itu mandul saudaraku. Dan Abraham hampir 100 tahun. Waktu mendapatkan Ishak itu hampir 100 tahun. Lalu dikatakan lagi rahim Sarah itu mati saudaraku. Tubuh Abraham sudah lemah. Jadi secara medis, secara biologis, secara logika manusia tidak mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia selalu mungkin bagi Allah yang tidak terbatas. Karena Allah berjanji, aku akan memberi anak. Saudaraku dikasih Tuhan, Allah itu berjanji kepada Abraham itu bukan sekali. Kejadian 12, kejadian 15, kejadian 17, kejadian 18. Jauh sebelum Ishak dilahirkan, Allah udah berjanji bolak-balik saudaraku. Jadi saudaraku, nikmatilah prosesnya, syukurilah hasilnya. Kan banyak orang berdoa begini, Tuhan saya mau itu. A misalnya A ya. Lalu dia saudaraku cuma nunggu-nunggu A itu. Padahal waktu dari sekarang dia berdoa sampai dia penggerapan A itu, ini proses saudaraku. Justru dalam proses inilah kita banyak mengalami Kristus, banyak mengalami pembukaan-pembukaan rahasia, banyak Allah bekerja menanggalkan kekanak-kanakan kita, mengkoreksi hidup kita saudaraku yang tidak berorientasikan Injil saudaraku, untuk kita diserupakan dengan Kristus. Ulangi bersama saya, nikmati proses, syukuri hasilnya. Dan jangan dibalik. Sudah ngerti? Nikmati prosesnya. Syukuri hasilnya saudaraku. Justru kalau kita cuma mengejar hasil saudaraku, kita kehilangan anugerah. Proses itu. Saudaraku, kalau saudara baca kitab Kejadian, siapa di situ yang paling banyak dominan diberitakan? Siapa? Yakub. Berpasal-pasal tentang Yakub. Saudara baca kitab Kejadian saudara. Itu 50 pasal saudaraku. Yakub banyak. Karena Yakub paling banyak diproses saudaraku. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat di sini. Ishak lahir bukan karena rencana manusia. Tetapi karena desain Allah saudaraku.
Karena itu identitas Ishak bukan ditentukan oleh kemampuan orang tuanya, melainkan oleh kesetiaan Allah. Haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam Galatia Paulus berkata, kalian ini sama seperti Ishak. Kalian ini, orang-orang di perjanjian baru, di gereja modern ini. Keselamatan itu juga saudaraku bukan hasil usaha, bukan hasil moralitas, bukan hasil karena hukum saudaraku. Tapi karena Allah yang setia pada janjinya, yang bekerja melalui Kristus untuk menganugerahkan keselamatan bagimu dan bagiku, dan bagi setiap orang yang mau menerimanya saudaraku. Itulah Injil saudaraku. Allah yang bekerja. Saudaraku, hubungan dengan Kristus itu apa kalau gitu? Janji Allah kepada Abraham bukan sekedar tentang Ishak saudaraku. Karena Galatia 3 ayat 16 saya baca untuk kita semua. Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi Ishak adalah tipologi Kristus saudaraku. Anak janji. Dan dialah sulung kita. Saudara ada anak-anak Allah juga saudaraku. Tetapi kita saudara-saudaranya. Sama seperti yang di Roma 8 ayat 29. Kita ditentukan saudaraku ya. Supaya serupa seperti Kristus. Supaya Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Siapa sebanyak saudara itu? Katakan saya. Anda semuanya. Amin. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Jadi kita melihat di sini jadi sebenarnya ujung-ujungnya Kristus saudaraku. Abraham yang menerima janji. Dan Ishak jawabannya. Dan itulah kasih karunia itu tergenapi dalam Kristus. Keturunan perempuan itu yang dijanjikan dalam Proto-Evangelium Kejadian 3:15. Ya, orang percaya semua orang yang berada dalam Kristus menjadi anak-anak janji saudaraku. Saudara percaya kepada Allah, kepada Kristus, amin. Saudara anak janji itu saudaraku. Nah sekarang kalau saudara mengklaim diri saudara adalah anak janji dan meyakininya, apa kehendak Tuhan kepada kita yang adalah anak janji? Nah saudaraku, saya ingin bertanya kepada saudara. Saya mau nanya nih, ada gak di sini yang kemarin tuh resolusinya akhir tahun telah membuat, saya mau merencana di tahun 2026, berat badan saya mau turun. Ada saudaraku? Angkat tangan dalam hati. Angkat tangan dalam hati. Dalam hati aja ya sudah kelihatan. Enggak banyak sih, enggak banyak. Enggak banyak yang ngaku maksud saya. Banyak juga. Sayalah orangnya saudaraku. Saya bercita-cita seminggu 3 kali olahraga. Cita-cita. Niatnya kuat sekali. Kuat sekali. Lebih kuat dari baja. Kuat niatnya. Sekarang saya masih bergumul juga saudaraku. Karena belum terrealisasi. Udah bulan ke-8. Jemaat jangan sedih ya. Engkau gak sendirian, ada saya temanmu. Tapi kayaknya jemaat lebih rajin daripada saya. Saudaraku, saya ingin berikan sebuah ketegasan saudaraku. Niat itu baik. Tapi niat tidak pernah mengubah fakta. Hanya ketegasan yang mengubah fakta saudaraku. Makanya apa kehendak Tuhan kepada kita anak janji? Agar kita tegas mengikuti cara Tuhan. Apa cara Tuhan? Usirlah hamba perempuan itu. Itu tegas gak saudaraku? Tegas banget saudaraku. Tegas banget. Dan jangan lupa saudaraku. Saudara jangan kehilangan gambar besarnya. Kalau engkau melihat kehilangan gambar besarnya saudaraku. Engkau akan menangkap bahwa Allah tuh kejam banget. Allah menceraikan Hagar dari Abraham, kan begitu bisa. Saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan bukan mau berbicara itu saudaraku. Tuhan ingin dengan tegas semua anak-anak janji harus membuang sistem keselamatan berdasarkan usaha manusia, berdasarkan agama. Karena keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Terima anugerahnya saudaraku. Only by His grace. Hanya Dia, terima saudaraku. Jangan yang lain saudaraku. Apa kehendak Tuhan bagi kita anak janji? Harus tegas kita. Saya ambil contoh saudaraku. Saya ini waktu kecil saudaraku
suka nonton film kungfu. Ada yang bersama suka nonton film kungfu? Dulu cuman saya sendiri, saudaraku. Jemaat ini saleh semua. Suka dengar cerita tentang Injil, bagus saudaraku. Cerita Daud, Abraham, bagus. Saya ada kelemahan, saudaraku. Sejak kecil saudaraku, saya lupa. Saya waktu kecil itu papa saya ini kesulitan saudaraku dalam ekonomi. Dia kerja keras sedemikian rupa sehingga kami besar nggak didampingi saudaraku. Ya dia kerja tidak dampingi. Saya bukan mau menyalahkan orang tua saya cuma menceritakan narasi bagaimana saya dibesarkan. Jadi saya suka nonton film kungfu. Dulu waktu zaman itu tahun saudaraku, itu di depan pasar baru ada namanya City Theater saudaraku. Yang tahu itu pasti angkatan saya, yang nggak tahu engkau generasi beda. Ya, dekat pasar baru itu, dekat kantor pos itu City Theater. Nonton saya film kungfu. Tinju selatan, apalagi tendangan utara gitu. Wah, itu pokoknya gitulah. Itulah ya. Saudara nggak usah dihafalin, itu bukan firman Tuhan, nggak perlu dihafalin. Nah itu saya dulu kan, lalu saya diselamatkan, percaya. Sekarang nggak usah di bioskop. Ternyata di HP banyak juga film kungfu saudaraku. Banyak banget saudaraku. Padahal saya nggak baca itu, saya baca yang lain. Tapi lewat saudaraku. Lewat. Saya nggak perlu beli tiket, lewat sendiri saudaraku. Saya nggak perlu mencari, ada sendiri datang saudaraku. Yang ketawa pasti sama dengan saya. Cuman beda drama. Ada drama India, China, ada Korea. Masing-masing drama ya. Ada yang drama CEO, ada? Saya ini. Jadi aduh Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan. Bagaimana ini? Akhirnya saudaraku, saya harus kembali kepada sumber kasih karunia. Inilah, anak janji itu harus hidup di dalam kasih karunia-Nya. Sama kereta api harus jalan di atas rel, anak Allah harus hidup di dalam relasinya dengan Allah. Akhirnya Tuhan kasih saya sebuah pengertian. Kenapa engkau suka menikmati tayangan drama itu, drama kungfu itu? Kenapa? Karena engkau telah kehilangan cinta kepada narasi firman Allah. Karena firman Allah itu di perjanjian lama gak kalah-kalah dramanya banyak saudaraku. Di kitab raja-raja ya kan banyak saudaraku ya. Di kitab kejadian saudaraku itu banyak sekali. Jadi inilah cara setan, cara dunia untuk merebut umat Tuhan. Tetap sih statusnya orang gereja tiap minggu beribadah saudaraku. Tetap sih masih punya pegang Alkitab. Tetapi Alkitab plus drama K, drama I dan drama-drama. Tetap percaya Yesus, gak berpaling dari Kristus. Tapi di dalam dirinya yang percaya Kristus, di dalam statusnya anak janji itu, dalam statusnya sebagai anak Allah, dia dipenuhi bukan oleh firman Kristus, tapi dipenuhi oleh drama ABC dan sebagainya. Saya pada waktu itu, Tuhan ampuni saya mau bertobat Tuhan, saya mau berpaling Tuhan. Ada begitu banyak sekali cerita yang sangat indah di perjanjian lama, di perjanjian baru. Dan itu semua kebenaran. Amin. Alkitab itu kebenaran saudaraku, karena berisi tentang firman Allah itu kebenaran. Sedangkan yang kita tonton itu saudaraku adalah narasi-narasi yang mempermainkan imajinasi kita untuk merampas waktu kita. Supaya kita jauh dari hadirat Allah. Supaya kita jauh dari relasi dengan Kristus saudaraku. Saudaraku yang kasih Tuhan. Saudara ingin dilepaskan dari itu? Darwin mau dilepaskan dari itu? Mau, saya mau Tuhan. Tegas. Gak bisa cuma niat saudaraku. Niat gak mengubah fakta. Hanya ketegasan. Usirlah hamba perempuan itu. Kita harus mengusir saudaraku segala hal-hal yang bukan Kristus. Segala sesuatu yang bukan, yang suci, yang dari Allah itu kita harus mengusirnya. Supaya apa saudaraku? Supaya itu tidak menghalangi, tidak menghambat kita berelasi dengan sumber kasih karunia kita.
Apakah Allah membenci Hagar, saudaraku? Bukan, Allah sangat mengasihi Hagar. Dijanjikan kepada keturunanmu pun aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. Dan keturunannya memenuhi bumi ini sekarang. Lagi nyebrang tuh kan, dari Afrika ke Spanyol ya kan. Banyak saudaraku, keturunannya saudaraku. Apakah Allah benci orang Yahudi? Enggak saudaraku, Allah setia menunggu Israel bertobat. Tetapi yang Allah tentang adalah buang sistem keselamatan yang berdasarkan usaha manusia. Supaya kita bergantung sepenuhnya dengan relasi dengan Dia yang tidak terbatas itu. Bilang amin. Saudaraku, buang sistem keselamatan yang berdasarkan usaha manusia. Dan teruslah membangun relasi dengan Kristus yang mengasihi kita dan menerima kita tanpa syarat. Saudaraku, Mengapa harus kayak begitu saudaraku? Mengapa harus tegas saudaraku? Karena saudaraku, Injil dan legalisme itu tidak mungkin hidup bersama. Makanya perintah Tuhan itu tegas, usirlah. Abraham kan komplain, aduh Tuhan ini Sarah ngomongnya begitu. Tuhan berfirman kepada Abraham, dengarkanlah apa yang dikatakan Sarah. Karena memang Ismail tidak mungkin menjadi ahli waris, hanya Ishak. Saudaraku dikasih Tuhan, semua pola pikir yang menggeser dari dasar penerimaan Allah dan anugerah, itu akhirnya berpaling kepada prestasi, ketaatan, kepada pelayanan, disiplin rohani, dan buah-buah keselamatan yang lain. Hari ini saudaraku, engkau masih percaya Kristus, tetapi engkau masih jatuh cinta gak dengan Kristus? Saya percaya di sini tidak ada yang menolak Kristus. Engkau ada di sini karena engkau menerima Kristus. Cuman masih jatuh cinta enggak dengan Kristus? Ketika firman Kristus berbicara kepadamu, masih ada getaran di hati kita enggak? Kita kan kalau waktu jatuh cinta kan, saudara kan jatuh cinta dulu. Saya cerita lah ya. Dulu waktu SMA saudaraku ya, bukan, jadi waktu SMA nih teman-teman pergaulan SMA saudaraku ya. Yang katanya cinta monyet ya, padahal monyet beneran saudaraku. Ya. Jadi begini saudaraku, pada waktu itu kita sama teman-teman laki-laki gitu ya. Kita ada suka lah seorang gitu ya, seorang. Lalu itu kita bicarakan, ngomongnya itu deh. Kalau laki-laki ngumpul ngomongnya cewek terus gitu kan. Itu ngomong kayak gitu ya. Kayaknya cuma saya doang deh, enggak Anda. Sama lah kita ya, cuman Anda diam aja gitu ya. Kalau laki-laki ngomong gitu ya. Nah jadi saudaraku, tuh rumahnya di situ, tuh rumahnya di situ katanya. Lewatlah kita kan, lewat. Baru lihat gangnya, hati udah bunga-bunga saudaraku. Baru lihat gangnya, belum nggak ada orangnya. Baru lewat gangnya doang. Lalu anjingnya keluar, guguk, udah bahagia kita. Lah anjing bisa membuat bahagia saudaraku. Mana bisa anjing bisa buat bahagia? Itulah orang kalau jatuh cinta saudaraku. Masalahnya kita masih jatuh cinta sama Yesus. Karena kalau kita saudaraku cuma tahu Yesus, ingat loh. Yakobus 2:19 katakan apa? Iblis juga percaya kepada Allah, bahkan dia gemetar. Gemetar. Kita percaya Yesus tapi jatuh cinta enggak? Seberapa dalam jatuh cinta kita pada Yesus? Saudaraku dikasih Tuhan, kekristenan kita harus dari hari ke hari jatuh cinta kepada Yesus, jatuh cinta kepada Yesus, jatuh cinta kepada Yesus, dan terus jatuh cinta kepada Dia. Karena itulah yang membuat kita rela kehilangan nyawa kita, mengorbankan apapun juga demi yang mengasihi kita itu. Saudaraku dikasih Tuhan, slide terakhir, dua terakhir kayaknya. Dua cara hidup yang saling bertentangan sebelum saya ulas sedikit ini. Menurut saudara cakapan Hagar atau Sarah menurut saudara? Jemaat jawab. Hagar kata sebelah sini. Menurut setengah Hagar atau Sarah? Hah? Saudara tegas kalau jawab. Kan tadi udah kata tegas kan. Mesti tegas. Cakapan Hagar atau Sarah? Hah? Saya dengar gitu. Tegasan Hagar atau Sarah? Apa sih saya nggak dengar? Cakapan Hagar atau Sarah?
Coba yang bilang cakapan Sarah. Nah kan sedikit kan, berarti lebih banyakkan Hagar. Saudaraku, kalau menurut teks, kalau kita setiap ada teks, saudaraku lebih cakep Sarah, saudaraku. Tuh kan. Karena begini, Elimelek, saudaraku, Raja Filistin, saudara, naksir sama nenek-nenek. Kalau nenek-nenek sangat naksir, jatuh cinta, berarti kualitas Sarah itu kualitas keren banget, saudaraku. Yang naksir itu bukan kelas bawah, itu pemimpin nomor 1 di bangsa itu. Elimelek, saudaraku. Naksir sama nenek-nenek, berarti kan keren banget Sarah, saudaraku. Tapi tidak keren dalam tabiatnya, saudaraku. Karena dia berusaha membantu Allah. Hampirlah Hagar. Salah dia, saudaraku. Nah ini saudaraku gambarannya ya. Nah saya nggak mau jabarkan ini, saudara terima saja. Saya cuma mau lihat ujungnya saja. Inilah yang membedakan legalisme dan Injil kasih karunia. Kita hidup di dalam kasih karunia kita. Jangan kita di sini, saudara. Inilah agama, saudaraku. Di luar Kristus inilah semua legalisme, saudaraku. Di luar Kristus. Di dalam Kristus hidup di dalam relasi dan pengenalan. Kita datang ke sini mau ngapain? Menyembah Dia. Di dalam komunitas persekutuan, saudaraku. Amin. Oke. Dan akhirnya saya mesti simpulkan dengan yang terakhir ini, saudaraku. Bangsa Israel di perjanjian lama gagal melihat janji Allah, yaitu Mesias penyelamat yang akan datang. Karena sampai hari ini pun Israel pasti menolak Yesus. Kecuali yang mesianik, saudaraku ya. Tetapi hati-hati, bukan hanya di perjanjian lama. Ternyata jemaat Galatia yang hidup di perjanjian baru pun gagal menghayati penggenapan janji Allah tersebut dalam Kristus Yesus. Ia percaya Yesus sih, tetapi plus, Injil plus. Bagaimana dengan kita gereja Tuhan yang di akhir zaman? Gereja Tuhan yang di akhir zaman, seperti kata firman Tuhan yang tadi, usirlah Hagar itu. Karena Ismail tidak akan mendapatkan warisan. Usirlah. Tuhan bukan benci manusia. Tuhan benci tentang paham yang menggantikan diri Allah dengan ajaran manusia. Usirlah, itu buang. Kalau kita mengatakan anak janji, hiduplah dalam relasi, dalam pengenalan dengan Kristus. Semua narasi drama-drama itu semua bohong, saudaraku. Cuman firman Allah yang gak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Karena Dia tidak pernah berubah. Dia menjadi pegangan kita. Dia menjadi andalan kita ketika kita harus melewati masa sukar dan masa ke depan. Makanya saudaraku, Kristus adalah puncak penggenapan janji Allah bagi umatnya. Saudaraku, saya bersyukur, saudaraku, kita selalu merenungkan karya salib Kristus. Bukan hanya dalam Jumat Agung dan Paskah setahun sekali. Bukan hanya di dalam minggu pertama dan ketiga di setiap minggu. Bukan hanya di komsel, saudaraku. Tapi setiap kita bersatu teduh, setiap kita menjalani hari di tengah-tengah kesukaran kita, pandanglah selalu, saudaraku, salib Kristus. Karena kasih karunia anak-anak Allah adalah ketika dia selalu memandang Kristus yang sudah menyelesaikannya bagimu dan bagiku. It is finished. Sudah selesai. Tetelestai. Saudaraku ini kasih Tuhan. Kristuslah segala-galanya. Perkatakanlah, renungkanlah, pikirkanlah, rasakanlah, beritakanlah, hidupilah. Dialah kasih karunia kita. Tak kala kita terus memberikan waktu dan pikiran kita di dalam merenungkannya, sejatinya dia sedang membuang kekanak-kanakan kita. Membuang semua kotoran-kotoran sampah-sampah itu. Supaya semuanya Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itulah yang Paulus katakan. Karena dia adalah anak Allah. Siapa anak Allah di tempat ini? Usirlah Hagar itu. Usirlah.
paham agama itu. Berelasilah dengan Kristus. Haleluya. Mari kita datang sama Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin Tuhan. Amin. Ucapkan itu dari hati jatuh cinta. Ku mau cinta Yesus Selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Anak-anak Allah, mari kita bangkit berdiri semua. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana Aba. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Tuhan, terima kasih untuk waktu anugerah hari ini. Kami bersyukur karena Engkau sudah berbicara melalui firman-Mu bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, yang telah Engkau beli dengan darah-Mu, dan Engkau telah memberikan hidup-Mu melalui kuasa kebangkitan-Mu tinggal di hati kami supaya menemani kami berjalan setiap hari, supaya kami boleh menikmati proses dan mensyukuri hasil-Mu Tuhan. Karena Engkau tidak pernah gagal dalam segala jalan-jalan-Mu, dan Engkau benar dalam segala keputusan-Mu Tuhan. Kami ingin mengikut Engkau sampai akhir hayat kami. Kami ingin terus Tuhan memandang salib Kristus. Salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu itu Tuhan, biar itu terus menguasai, memenuhi kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Mari kita siapkan hati kita untuk makan minum perjamuan kudus. Adakah Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur? Boleh angkat tangan supaya pelayan Tuhan membagikan untuk kita semua. Amin. Amin. Pandanglah pada Yesus, pandang wajah Raja mulia, segenap pesona dunia lenyaplah oleh sinar kemuliaannya. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Ketika kita mengangkat roti di tangan kanan kita, 2000 tahun yang lalu tubuh Kristus digantung antara langit dan bumi. Tangan dan kakinya dipakukan pada kayu salib yang kasar. Kepalanya dimahkotai duri, wajahnya dipukuli, diludahi. Tanpa belas kasihan, ia menerima semua hal yang jahat dari manusia. Ia dikhianati, ia ditinggalkan sendirian, ia dipermalukan, ditelanjangi menjadi tontonan bagi semua orang.
segala hujat anak manusia ditimpakan kepadanya. Padahal Yesus tidak bersalah sama sekali dengan apa yang dia derita di kayu salib. Tetapi karena kesombonganku, karena dosaku, karena pemberontakanku lah, karena dunia yang berdosa inilah dia ada di sana. Lihatlah Kristus yang dengan tekun rela menderita penderitaan salib itu di dalam tubuhnya. Dengarlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya ingin mengingat pengorbanan dan kasih Kristus yang besar kepada kita. Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang telah dihancurkan supaya kami diselamatkan. Mari kita kembali angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sambil mengingat pengorbanan dan kasih Kristus yang besar kepada kita, mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Jangan lupa Getsemani, Jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, mimpi kekal. jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, mimpi kekal. Terima kasih untuk cintamu Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita mau dengarkan pengumuman minggu ini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kemerdekaan yang Kristus berikan bukan sekedar status, tapi sebuah panggilan untuk saling melayani dalam kasih. Karena kita bukanlah anak-anak hamba, melainkan anak-anak perjanjian. Mari wujudkan kasih kita lewat kebersamaan dalam berbagai kegiatan gereja seminggu ke depan. Sekolah Tinggi Teologi Leeds lahir dari sebuah kerinduan rohani yang mendalam terhadap kesatuan tubuh Kristus. Didirikan pada tanggal 9 Agustus 1999, STT Leeds merupakan buah dari gerakan Efesus Family Church, sebuah gerakan rohani yang menekankan kesatuan gereja agar kehendak Allah dinyatakan di tengah bangsa ini. Keunggulan dari STT Leeds adalah Anda bukan hanya akan diperlengkapi dengan pengetahuan Alkitab dan teologi yang handal, tapi Anda juga akan mengetahui karunia-karunia Anda dan mengalami praktek karunia-karunia yang nyata di dalam pelayanan Anda. Adapun keunggulannya adalah pribadi-pribadi disiapkan untuk memiliki panggilan dari Tuhan, memiliki karakter seperti Kristus, dan punya kompetensi yang luar biasa. Tentunya harus
memiliki nilai-nilai kehambaan di dalam Kristus. STT mempertahankan biblically based teaching dalam kelas-kelasnya, dan ini menjadi kekayaan tersendiri. Nah, karenanya di situ justru pentingnya belajar berbasis firman Allah yang kuat, yang mendalam, dengan eksegesis yang juga tepat, yang objektif. Jikalau Anda ingin belajar firman Allah, bahkan belajar teologi, saya merekomendasikan mari bergabung bersama dengan STT Let's. Apalagi jika Anda ingin mendalami bagaimana classical Pentakostalisme yang alkitabiah. Itu sebabnya saya mendorong saudara untuk masuk ke dalam STT Let's untuk diperlengkapi menjadi mahasiswa, di mana Anda akan diperlengkapi untuk menjadi seorang pekerja Tuhan, pemimpin Tuhan yang handal, yang sanggup menghadapi tantangan zaman. Di 2013 saya terdeteksi sakit ginjal stadium 5. Saya nangis di depan apotek karena saya harus cuci darah. Saya didekati oleh pastor. Beliau nanya, "Ibu mau kami doakan?" Saya bilang mau. Jadi saya menjalani sholat tahajud itu dari jam 2 malam sampai jam 4 pagi. Tapi saya bertahan sampai 6 bulan. Kok nggak ada sautan atau nggak ada bukti sama sekali. Akhirnya saya sebetulnya iseng, Pak, menyebut Tuhan Yesus. Saya menginginkan kemujizatan dari beliau. Saya hanya doanya, yang bisa saya doa, saya hanya megang jantung saya dan saya bilang, "Ya Tuhan Yesus, sembuhkan penyakit saya." Saya yakin Tuhan Yesus telah bantu saya. Saya punya kelegaan tersendiri. Saya merasa kok doa-doa saya dijawab gitu. Nyatanya teman-teman saya yang di rumah sakit itu tuh rata-rata udah didorong pakai tongkat, sudah macam-macam. Hanya saya sendiri, Pak, yang masih bisa jalan, saya masih bisa lari, saya masih bisa aktivitas, saya masih bisa kerja. Setelah ikut SPK tuh saya baru ngerti, Pak, ternyata ikut Kristen itu tidak mudah juga. Kita harus mau membaca firman-firman Tuhan, Injil itu harus membaca 3-4 kali saya baca, saya pikirkan, saya resapi, baru saya hayati. Saya baru bisa menjawab, ternyata berat juga ikut Kristen, saya pikir gitu. Nah, kemarin pas dibaptis itu, saya senang, Pak, karena saya meyakini Tuhan Yesus. Sampai-sampai saya mau nyebrang pun, saya sebut Tuhan Yesus. Saya mau makan, mau minum obat, saya sebut Tuhan Yesus. Apapun yang saya lakukan, pasti saya nyebut Tuhan Yesus. Puji Tuhan, setiap doa saya dikabulkan gitu. Kayak seperti mau nyebrang aja, dilalah kok ya nggak ada mobil gitu, atau lalu lalang. Saya dibebaskan bisa sendiri, saya lari. Saya sedikit ada crash dengan keluarga, dengan adik gitu. Adik saya ngatain saya nggak jelas. Saya sempat saya dendam, Pak, jujur saya dendam. Tapi saya bilang sama Tuhan Yesus, hilangkan rasa dendam saya pada adik saya. Saya telah mengampuni adik saya. Saya minta tolong sama Tuhan Yesus agar hati ini tidak membenci lagi gitu. Tapi puji Tuhan, saya sekarang sudah tegur sapa, Pak, sama adik saya. Sekarang saya yakin Tuhan Yesus telah bekerja untuk saya. Ibadah kesembuhan akan dilaksanakan minggu depan atau 9 Agustus 2026 jam 1 siang. Mari Bapak Ibu, kita ajak lagi rekan-rekan yang membutuhkan pelayanan kesembuhan untuk dapat mengalami kuasa dan jamahan Tuhan. Amin.
Disciples Day akan dilaksanakan kembali pada hari Selasa 18 Agustus 2026 jam 7 malam di tempat ini. Mari kita ajak seluruh anggota Komsel kita untuk dapat mengikuti acara ini, karena seluruh kegiatan Komsel di minggu tersebut akan dialihkan di acara ini. Pada tanggal 12, 19, dan 26 September akan dilaksanakan Moment of Unity 1. Acara ini diperuntukkan bagi pasangan suami istri, baik yang baru maupun yang sudah lama menikah. Biaya untuk pendaftaran sebesar Rp500.000. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi PIC yang tertera di layar atau Sekretariat Gereja. Untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Abalov MTHS mengadakan lomba foto Komsel dengan tema Komsel Berkarya untuk Indonesia. Lomba ini dapat diikuti oleh semua Komsel, dari Komsel anak hingga Komsel keluarga. Untuk info lebih lanjut, bisa lihat di media sosial Abalov MTHS. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat melalui kotak persembahan yang tersedia di ruang ibadah atau kris yang tersedia. Sedangkan untuk janji iman misi dapat diberikan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Demikian informasi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi kita simak pengumuman yang tadi Bapak Ibu ya, mungkin ada hal-hal yang tepat kebutuhan saudara. Jangan sungkan-sungkan untuk terus meningkatkan performan kita, potensi kita saudaraku. Kalau yang berminat tentang teologi tadi STL telah menawarkan saudaraku ya, itu dibuka supaya saudara bisa belajar firman Tuhan lebih lagi. Nah, kepada pasangan-pasangan suami istri saudaraku, tadi ada momen yang spesial sekali tentang moment of unity. Kepada saudara yang pernah ikut, kalau mau ikut lagi silahkan saudaraku. Kenapa? Karena yang model yang MOI1 ini banyak pembaruan-pembaruan yang telah diadakan saudaraku, yang tentu akan memperlengkapi bagaimana kita bisa membangun relasi dengan pasangan kita dalam keluarga. Pastikan saudaraku bahwa engkau tidak tinggal di masa lalumu, tapi engkau progres maju ke depan. Ikuti program-program yang telah diumumkan supaya kita bersama-sama bertumbuh saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin juga menyambut sekiranya Bapak Ibu yang baru pertama kali datang ibadah tengah-tengah kita, bolehkan lambai-lambaikan tangan kalau ada? Kalau ada saudaraku? Adakah Bapak Ibu? Kalau ada, lambaikan tangan kalau ada. Berarti saya saja ya yang baru. Puji Tuhan. Bapak Ibu terus beritakan Injil karena dunia ini sedang dipenuhi dengan kegelapan dan solusinya adalah Injil saudaraku. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita mau bersyukur sama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Gembalakan kami minggu-minggu ini untuk boleh terus merenungkan sabda firman-Mu. Bapa, singkapkan rahasia firman-Mu ke tengah jemaat-Mu
sehingga setiap kami kembali jatuh cinta kepada Kristus dan firman-Nya, dan kami boleh Tuhan setia menghidupi Injil dan membagikan Injil itu kepada komunitas kami, supaya banyak orang boleh mengalami Kristus dengan segala kekayaan yang limpah. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Kristus dan terimalah anugerah-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan dan usahamu, rumah tangga dan kesehatanmu. Kiranya Tuhan mengurapi dan memberkati pelayananmu, komsel-komselmu, pemuritanmu dan kompakmu dan kesaksianmu, supaya engkau pergi dan menjadi berkat. Sebab dari Tuhan datangnya pertolongan. Kiranya turunlah pada kita berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan penyertaan Roh Kudus, memimpin aktivitas kita mulai kini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Happy Sunday. Tuhan berkati kita semua.